Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, beri manfaatkanlah kami apa yang telah kami pelajari dan ajarkan kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami dan tambahlah ilmu kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Semoga sisa-sisa waktu yang tersedia mampu kita manfaatkan dengan baik sebelum waktu itu habis bagi kita. Karena setiap kita itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan ajalnya. Ya, kalau sudah datang ya ajal seseorang, maka sesaat pun tidak akan diakhirkan, tidak akan ditunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan tidak juga akan dimajukan. Itulah ketentuan ajal. Sebelum itu datang, kita harus manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita sebagai jalan kita menuju surga. Karena Allah sudah menjanjikan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Wa basyiril ladzina amanu. Kepada siapa? Kepada yang beriman. Kalau yang tidak beriman enggak akan dapat kabar gembira. Ini tidak beriman lemah. Ya, kena penuh dengan maksiat. Ya, kalau hidupnya imannya tercemar dengan kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kefasikan, mana dapat kabar gembira? Karena tempatnya di neraka. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah, maka dia kembali lagi beriman. Ya, setelah imannya dicemari oleh nilai-nilai yang salah tadi. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Tentu yang akan masuk surga itu kata Allah adalah orang-orang yang beramal soleh. Mana amal yang soleh itu? Amal yang dikerjakan niatnya ingin mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Itu amal saleh. Yang kedua, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan ada contoh dari Nabi. Kalau ibadahnya itu, amalnya itu tidak ada panduannya, asal beramal saja, tidak dirujukkan ya, tidak disesuaikan dengan praktek ibadah Nabi SAW, tentu kita tidak dikatakan amal soleh. Karena amal soleh itu mesti merujuk kepada amal Nabi SAW. Makanya kita berusaha untuk mengkaji kitab fikih sunnah ini karangan Dr. Said Sabit, supaya kita bisa memperbaiki ya ibadah kita insyaallah. Ya. Yang pertama, syarat sah salat kita yaitu suci dari hadas dan najis sudah berlangsung. Sampai kemarin terakhir bagaimana adab-adab di dalam buang air. Itu yang kemarin ya. Selanjutnya malam ini kita akan lanjutkan, judulnya sunnah-sunnah fitrah di dalam Islam. Ya, Allah SWT telah menetapkan beberapa anjuran dasar kepada Nabi SAW alaihi wassalam, ya, dan memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dalam hal-hal yang berkenaan dengan masalah fitrah, masalah kesucian, ya. Jadi supaya kita jangan sampai kita mengikuti yang lain,
Ya, pengikut para nabi tahu dan bisa membedakan antara komunitas orang-orang yang suci dengan komunitas orang-orang yang tidak menjaga kesucian. Ya. Yang pertama, anjuran-anjuran fitrah dalam Islam itu adalah berkhitan. Yaitu khitan itu proses pemotongan kulit yang menutupi kemaluan untuk menghindari kotoran-kotoran yang mengendap di dalam kemaluan itu. Karena itu berhubungan dengan sholat. Jadi makanya orang kalau alun sunat, sholatnya alun sempurna lah. Harus disunat dulu khitan ya. Nah, khitan. Kemudian mempermudah proses buang air kecil dan proses bersuci. Maka itu gunanya khitan. Ya, kalau awak alun khitan, apa bersucinya? Ya masih terselumuti. Ya, makanya ini bisa membuat ibadah kita tidak sah. Ya, hal itu terkait dengan khitan laki-laki. Adapun khitan perempuan adalah dengan cara memotong bagian atas ya dari kemaluan. Khitan adalah tradisi yang telah ada sejak dahulu. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan, ya ikhtatan Ibrahimu Khalilur Rahman ba'da ma atat alaihi thamanuna sanah waqtatana bil qaddum. Ya, bayangkan Nabi SAW mengatakan Nabi Ibrahim kekasih Allah, Khalilullah, itu melakukan khitan ketika beliau sudah berumur 80 tahun. Baik, Bu. Ya, tapi waktu itu sunnahnya datang kan? Ya, perintahnya datang. Ya, berumur 80 tahun, ia berkhitan menggunakan kapak. Maju kapak dulu, lu ada gunting mungkin kan? Lu ada pisau yang model kini. Maka beliau menggunakan kapak waktu itu. Menurut mayoritas ulama, hukum melakukan khitan itu adalah wajib. Itu kata Imam Syafi'i, khitan sunnah untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi. Yang bagus itu, yang banyak pahalanya, yaitu mengikuti sunnah, yaitu pada umur 7 berapa tadi? Hari ke-7 dari kelahiran. Sama jadi akikah. Jadi anak laki-laki itu seharusnya waktu hari yang ke-7 itu sudah dikhitan. Ya. Imam Syukani mengatakan tidak ada ketentuan tertentu mengenai waktu khitan. Tidak juga ketentuan yang mewajibkannya, kata Imam Syukani. Ya. Maka ada perbedaan pendapat ulama tentang ketentuan waktunya. Ya. Namun demikian, memang menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, dan mayoritas para ulama menganggap khitan itu adalah wajib karena dia berhubungan dengan masalah sholat. Bisa tidak diterima sholat kita? Ya, kalau tidak khitan, kenapa? Karena tidak sempurna bersucinya. Makanya harus khitan. Ya. Yang kedua, fitrah, ya, sunnah fitrah dalam Islam itu adalah mencukur ya rambut di sekitar kemaluan. Itu juga sunnah Nabi itu. Ya, tidak boleh dibiarkan panjang. Kadang-kadang kita enggak perhatian dengan hal masalah itu. Sementara itu adalah sunnah Nabi SAW dalam sebuah hadis yang kita bacakan hadisnya nanti. Ya. Yang ketiga, mencukur bulu ketiak. Ada orang yang risih dicukur bulu ketiak kok. Ya, padahal itu adalah sunnah Nabi SAW. Kedua hal ini juga bisa dilakukan dengan cara mencukur bulu dengan tipis atau mencabut atau mengundulinya sama sekali. Itu boleh antara tiga itu. Boleh dicukur tipis atau misalnya supaya tidak terlalu lebat dicukur pendek. Bisa juga dengan dicabut atau di botaan bana. Digunduli. Itu tiga cara itu yang penting. Jangan dibiarkan dia lebat dan panjang. Yaitu antara kemaluan sekitar kemaluan dan di bulu ketiak. Jangan dibiarkan dia panjang. Nah, itu sunnahnya ya. Yang keempat, memotong kuku. Kuku ini dipotong. Itu sunnah dari Nabi SAW juga, memotong kuku dan mencukur kumis. Ya, ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Khaliful musyrikin." Hendaklah kalian berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya. Bagaimana cara membedakannya?
waffarul liha wa ahifus syawarib. Ya, caranya apa? Biarkanlah jenggot, membiarkan jenggot, kemudian mencukur kumis. Itulah cara kita berbeda dengan orang musyrik, ya, dengan membiarkan jenggot dan mencukur kumis. Itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih ya, dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, lebih banyak periwayatannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kalau tadi dari Ibnu Umar, ini dari Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah al-istihdadu wal khitan wa qassus syarib, ya, wa tatful ibti wa taqlimul azafir." Ada 5 hal yang merupakan fitrah dalam Islam untuk selalu diperhatikan. Pertama, kata Nabi, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, berkhitan. Yang ketiga, mencukur kumis. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, memotong kuku. Hadis sahih itu. Ya, itu tandanya kita mengamalkan ajaran Nabi sallam. Ada 5 hal yang merupakan fitrah di dalam Islam, merupakan sebuah kesucian, ajaran untuk membersihkan diri. Nah, 5 hal itu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Ya. Tidak ada ketentuan khusus bagi kedua hal yang di atas. Keduanya merupakan sunnah. Maksud dari anjuran pemotongan kumis adalah supaya kumis tidak menyentuh makanan atau minuman dan tidak mengandung kotoran. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna." Ya Allah, ya, sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Tirmizi, Imam Ahmad, ya, dikatakan oleh Nasiruddin Albani rahimahullah, hadis inilah hadis sahih. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak mengambil atau tidak mencukur kumisnya, maka ia bukanlah termasuk golongan kami. Orang seharusnya jenggot yang dibiarkan, bukannya kumis. Kok enggak kumis ditaba-tabaan, jenggot dicukur. Malahan menyelisihi Nabi namanya. Yang disuruh Nabi apa? Pelihara jenggot, cukur kumis. Bukan kumis yang dibiarkan, jenggot yang dipotong. Ada sebagian orang yang seperti itu. Berarti kita menyalahi sunnah Nabi, karena Nabi mengatakan man lam ya'khud min syaribih, ya, falaisa minna. Siapa yang tidak mencukur kumisnya, maka ia bukanlah termasuk golongan kami. Ya, memang kita ingin mengamalkan Islam dengan baik, ya. Mencukur bulu kemaluan, mencabut kuku bulu ketiak, ya, memotong kuku, mencukur kumis dianjurkan untuk dilakukan setiap seminggu sekali. Berapa lama ya, Bu? Seminggu sekali, ya, seminggu sekali, ya. Jadi tiap minggu pereso, ya, di pereso, ya. Hal itu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kepuasan diri kita. Keberadaan bulu-bulu tubuh kita menimbulkan rasa tidak enak dan sesak. Namun ada dispensasi waktu untuk tidak melakukannya. Hal di atas hingga 40 hari. Paling lambat hendak cukup sampai 40 hari. Ada dispensasinya. Kalau tidak bisa tiap minggu minimal sampai 40 hari. Itu minimal, ya. Nah, kemudian bagaimana lagi? Kata dalam riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, kata beliau 40 hari. Setelah itu tidak ada lagi alasan untuk tidak memotongnya atau mencukurnya. Lewat 40 hari tidak ada alasan lain. Ya. Kata Anas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah memberi batas waktu kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, yaitu agar tidak lebih dari 40 hari 40 malam. Lebih dari itu. Kalau lebih dari itu,
Itu seperti hadis yang sebelumnya. Falaisa minna, ndak golongan Nabi lain. Ya, golongan Ali itu. Golongan setan enak. Ya, golongan setan. Ternyata umat Islam itu menjaga kebersihan. Pantas Nabi mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Orang yang tidak mau ikut kata Nabi itu tidak beriman juga Nabi ini. Salah satu rukun iman itu adalah iman kepada Nabi. Bagaimana cara mengimani Nabi? Mengimani sunnahnya, mengikuti perintah Nabi, meninggalkan larangannya, mengerjakan anjuran dia. Nabi yang menyuruh seperti itu. Para sahabat mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam memberi batas waktu kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ya, sampai 10 hari paling lama. Tak boleh lebih dari itu lain. Yang disunahkan adalah sekali seminggu. Hari apa nak awak pilih? Hari yang disunahkan. Hari Senin kah, hari Kamis atau hari Jumat? Yang paling bagus hari Jumat. Karena itu adalah hari yang penuh keberkahan ya. Jumat, pagi Jumat itu bersih-bersih. Ya, kita bersih-bersih. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu memanjangkan jenggot dan membiarkannya tumbuh dengan lebat. Hal itu supaya terlihat sebagai salah satu dari tanda ketawaduan dan ketenangan jiwa. Awak kalau mencari orang kumis panjang, apa perasaan awak? Bantu orang baga enak. Tapi kalau orang berjanggut panjang, bantu orang yang tawadu kena, orang yang tenang. Beda cara kita memandang orang berkumis dengan orang berjenggot. Ternyata memang ada hikmahnya. Ya, kenapa Nabi supaya memanjangkan jenggot dan mencukur kumis? Ternyata ada di sana tanda ketawaduan dan ada tanda ketenangan jiwa. Janganlah jenggot itu dicukur hingga pendek kali, sampai habis bana, dicukur rato. Itu larangannya. Jangan sampai dicukur terlalu pendek atau dibiarkan hingga aut-autan, panjang bana tidak tahu urus, tidak boleh dah. Ya. Inyo sederhana aku yang paling rancak. Ya. Jadi Islam itulah agama yang mutawassit, yang pertengahan. Kalau panjang bana lo, malah lebih panjang lo dari rambut. Lebih sibuk lo mengurus janggut daripada mengurus rambut lo. Ya kan? Makanya sederhana, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ini dalam riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW mencukur jenggot beliau, baik panjang maupun ke samping. Ya, tidaklah benar. Riwayat yang menceritakan itu merupakan riwayat yang dhaif katanya. Lihat hadis yang tentang hadis dhaif itu. Bahkan riwayat itu merupakan ciri-ciri Nabi SAW bahwa ia melebatkan jenggotnya, dan para sahabat bisa tahu bacaan beliau itu dari gerakan jenggotnya. Ya, dari gerakan jenggotnya. Ya, melainkan ia dianjurkan untuk dipelihara secara sedang-sedang saja. Jadi tidak aut-autan ya, tidak terlalu panjang, tapi dia tetap lebat. Lebat tapi tidak terlalu panjang sampai sehingga tidak bisa diurus. Ya, dan tidak pula terlalu pendek. Ini dikatakan di sini, hal itu karena dalam segala hal kita dianjurkan untuk bersikap sedang-sedang atau at-tawassut. Ya. Jenggot juga menjadi tanda kematangan dan kesempurnaan seorang laki-laki. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Khaliful musyrikin." Ya, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, maka biarkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis-kumis kalian. Ya. Sebagian ulama fikih perintah ini merupakan hal yang wajib. Mereka mengatakan bahwa hukum memotong jenggot itu haram, tapi di antara mereka tidak bermakna wajib, tapi adalah sunnah muakkadah. Ya. Setiap kali Ibnu Umar radhiyallahu anhu hendak melaksanakan ibadah umroh dan haji, ia selalu memegang jenggotnya. Kalau nyo ke haji umroh Ibnu Umar kau nyo pacik jenggotnya. Ya. Dan memotong bulu-bulu yang melebihi genggaman tangannya. Ini pasti jenggotnya. Lebih dari segenggam, ayo potong lah. Itulah payah mengurusnya. Tetap berjenggot, labek jo, tapi tidak boleh melebihi. Itu kata Ibnu Umar. Kenapa susah untuk mengurus kalau panjang mana? Payah mengurusnya. Maka Ibnu Umar mengambil kebijaksanaan ketika beliau mau haji dan umroh,
maka beliau pacik jenggotnya, ganggaman, lebih dari seganggam, beliau potong. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang keenam. Yang ketujuh, merawat rambut dengan memberinya minyak dan menyisirnya. Itu juga sunnah fitrah Islam itu. Ya, sunnah fitrah dalam iko rambut panjang dak lo dagi minyak dah. Indak lo disikik dah. Itu yang pantang Nabi mana tu. Ya, pernah masuk seorang laki-laki di majlis Nabi kayak gitu. Masuknya dengan rambut panjang. Acak-acakan dak berminyak, dak bersikik dah. Maka wajah Nabi pas menatap ini dengan wajah yang marah. Ya, merah muka Nabi mencaliknya. Tatapan Nabi itu tidak ada manih dah mencaliknya. Ya kan? Maka laki-laki itu dikode di sahabat lain. Pai keluar, rapikan rambut itu capeknya. Biar manih Nabi itu mencalik awak gitu. Pai keluar yang minyak rambut sikitnya, masuk balik. Barunya masuk tu calik dia Nabi. Nabi senyum kayaknya. Itu tandanya apa? Nabi itu kalau enggak suka memang yang nampakan ketidaksukaannya itu. Kalau yang suka beliau nampakan dulu. Ya kan? Seperti itu. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya rambut, maka hendaklah rambutnya itu diagungkan atau dirawat. Dirawat artinya diminyaki, disisiri ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sahih Imam Abu Daud, menurut Albani rahimahullah, hadis ini adalah hadis sahih. Jadi untuk memuliakan rambut. Kemudian yang ini lagi tentang rambut ini, bukankah seperti ini lebih baik? Ini kisah yang tadi ni, Atha bin Yasar juga menceritakan ada seseorang dengan rambut dan jenggot acak-acakan. Hendaknya rambut itu janggut acak-acakan lah. Datang kepada Nabi SAW, lalu beliau menunjuk kepada rambut dan jenggot orang itu, seakan-akan memerintahkan untuk memperbaikinya. Laki-laki itu pun melakukan perintah Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, bukankah seperti ini lebih baik daripada datang dengan rambut acak-acakan seperti setan kau kata. Ya. Jadi orang rambut acak-acakan itu dilambangkan oleh Nabi seperti syaitan. Ya, jangan sampai kita rambut yang acak-acakan. Ya. Wahai Rasulullah, kata Abu Qatadah, rambutku panjang hingga sampai ke pundak. Bolehkah aku membiarkan panjang ya Rasulullah? Kata Nabi, "Na'am." Iya. Tapi kata Nabi, "Wa akrimha." Tapi muliakan rambutmu itu. Boleh panjang tapi jangan dipadian saja, dimuliakannya. Dirawat. Jadi laki-laki boleh rambut panjang ya, tapi dengan syarat dirawat. Ya. Abu Qatadah meminyaki rambutnya 2 kali sehari. Tak sekali sehari dah. 2 kali sehari. Kemudian karena perkataan Nabi SAW untuk memuliakan rambutnya. Hukum memotong rambut adalah mubah, boleh-boleh saja. Begitu juga membiarkannya juga boleh, dan merawatnya bagi mereka yang menyukainya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, potong semuanya atau biarkan semuanya, itu tidak apa-apa. Boleh, ingin potong saja boleh. Botak model Pak Jun boleh aja kan? Pendek mana gitu kan? Ingin panjang model Roni boleh aja. Tapi dengan syarat diminyaki dan disisir, ya kan? Boleh kedua-duanya. Ya, potong semuanya atau biarkan semuanya. Adapun hukum memotong sebagian rambut, ya, hukumnya adalah makruh. Dipotong sekarek saja. Itu makruh hukumnya. Jadi kalau memotongnya, potong semuanya atau biarkan semuanya. Ya, nama istilahnya adalah qaza. Qaza itu adalah memotong rambut setengah. Ya. Ia kata Nabi SAW, memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya itu adalah qaza. Qaza itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ke-8, membiarkan dan tidak mencabuti uban. Ibu lah punya uban, ada dicabut. Tak boleh cabut bu ya. Ya. Karena kata Nabi, janganlah kalian mencabuti uban kalian, karena ia merupakan cahaya bagi seorang Muslim. Uban sih ada makna dalam kehidupan anak. Gunanya sebagai cahaya. Allah akan menulis satu uban itu satu kebaikan. Dapat tumbuh uban cek, dapat cek pahala. Jadi kecek ikut, jadi kecek
Macam-macam uban itu kan. Uban itu ternyata membawa satu kebaikan untuk kita. Meninggikan satu derajat. Satu uban menaikkan kita satu derajat di sisi Allah SWT. Dan mengampuni satu dosa orang muslim yang rambutnya ditumbuhi uban. Kau bisa cabut, tak jadi diampuni leso. Karena di alis matol ada uban bu ya. Di alis matol ada uban. Boleh di rambut. Maka insya-Allah. Ya, Rani silakan. Tumbuh uban. Dicabut-cabut. Disuruh cabut. Mungkin karena belum tahu ada sini. Makanya kalau sudah disampaikan enggak boleh lagi. Dulu ambo waktu ketek ada kakak ipar, inyo lagi pitih ambo macam ubannya. Ambo terkenal seketek tu. Ya, mungkin dia kata-kata kiranya pun semakin dicabut semakin mengganas, semakin banyak ubannya. Semakin gatal. Makanya jangan dicabut, biarkan saja, sabar. Mungkin itu gunanya, walaupun gatal enggak dicabut, maka itu gunanya Allah kasih satu kebaikan, diampuni satu dosa, kemudian dinaikkan satu derajat. Karena memang ditambah beban pikiran lagi deh lah tambah gaek ambo. Biasanya biasa saja awak geraikan rambut awak. Kalau lawat tumbuh uban, onde lah gaek awak masih buka rambutnya baru. Pasti malu awak kan? Nampak rambut bau uban. Padahal kalau sudah tua, boleh kita rambut itu nampak. Ya, silakan Rani. Oh ya, bagaimana kalau dibikin saja rambut yang sudah putih itu? Ya. Bigen itu boleh asal dasarnya itu halal menurut syariat agama. Jangan sampai dasar bigen itu dasar yang tidak halal. Makanya lihat label halalnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia masih dominan hitamnya, boleh dibigen dengan warna hitam. Tapi kalau sudah dominan putih daripada hitam, lebih banyak putih daripada hitam, maka tidak boleh disemir atau dibikin dengan warna hitam. Boleh dengan selain hitam. Boleh dengan selain hitam. Tapi tujuannya bukan untuk dipamer-pamerkan ke orang. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga penampilan di hadapan suami kita. Kalau suami di hadapan istrinya. Ya, kalau lah putih nampak gaeknya. Tapi biar nampak gaeknya, jagihlah pakai bikin warna kemerah-merahan. Itu kan. Itu udah arwah. Atau warna coklat, kan? Ya, merah ke hitam-hitaman. Itu boleh. Ya kan? Dengan syarat gunanya bukan untuk bagai gaya untuk orang, tapi bagai gaya untuk orang rumah awak atau untuk udah awak. Boleh. Ya, boleh ya. Pakai warna, kalau sudah banyak putihnya, itu yang dominan putihnya, maka tidak boleh dengan warna hitam. Tapi kalau masih salai-salai baru masih banyak hitam daripada yang putih, boleh awak semir dengan yang warna hitam. Ya, tapi ingat niatnya tadi. Tujuannya untuk pasangan. Kalau ada untuk pasangan, apa caranya? Cari pasangan lo. Ya Ran, cari pasangan lo. Biar tahu bagaimana ya kita saling mengingatkan penampilan. Jadi saling mengingatkan penampilan itu perlu suami istri, ya kan? Karena itu juga sunnah dari Nabi SAW. Ya, baik. Jangan sampai kita mencabut uban kita. Kemudian kata Anas radhiyallahu anhu, kami tidak menyukai seseorang yang mencabuti rambut putihnya dari kepala dan jenggotnya. Makanya kesembilan sunnahnya, kalau tidak dicabut gimana caranya? Boleh menyemir atau mewarnai rambut dengan cat pewarna dari pohon pacar atau hinna atau inai bahasa awaknya. Ya, diinaikan rambut awak boleh yang berwarna merah kehitam-hitaman atau boleh juga dengan warna kuning. Boleh. Ya, tapi tidak boleh di kunyang siko saja. Kan ada lo gaya gini. Di ujung siko saja lagi kunyang, merah. Di siko, kini warna-warni rambutnya dia kan. Ya, kalau mau hitam. Itu siupai itu ya kan. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita ingin menyemirnya, cemillah semuanya, ya kan, untuk kesehatan rambut kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW berkata, Innal Yahud wan Nasara la yusbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak suka menyemir rambut, maka berbedalah kalian dengan mereka. Ya. Jadi awak harus berbeda. Tapi kini
Orang-orang tu loh nan banyak pakai semir nampak kan. Awak malu-malu loh. Daripada indah ikut je tapi risiko je lagi ya. Ya, lagi saya di samping tadi puncak rambut seketek. Atau di ujung rambut saya lagi ya. Seharusnya diberikan semuanya. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hina'u wal katam." Warna yang paling baik kata Nabi SAW untuk mengubah uban kalian ya adalah dengan pohon pacar atau pohon inai tadi, atau dengan warna hitam kemerah-merahan. Itu yang paling rancak kecik Nabi. Warna hitam kemerah-merahan. Tak hitam bana doh, tak lo merah menjolok doh, tapi hitam kemerah-merahan. Jadi biar mengurangi kesan uban di rambut kita. Ya, kalau nampaklah kita putih warna, kadang-kadang ada yang istrinya capek beruban, suaminya lambek. Kadang-kadang suami capek beruban, istrinya lambek. Kadang-kadang nampak tak sepadan lah kan. Itu akan merusak keharmonisan. Udahlah gaib mah. Atau adik lah gaib mah. Hanya merasa banggalin masih muda kan. Anak pasangan lah tua. Maka oleh sebab itu Nabi SAW untuk menjaga ya keharmonisan rumah tangga, maka dibolehkan kita memakai semir ya atau mewarnai rambut ya dengan pewarna yang halal dan alami. Ada juga dalil yang menunjukkan bahwa hukum menyemir itu adalah makruh, tapi dasarnya kelihatannya ada pembahasan khusus ini kayaknya ya, tentang masalah ini. Tapi hal ini bisa dilihat dari perbedaan usia kata dia, tradisi dan adat istiadat. Sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak menyemir itu lebih baik, tapi sebagian lain mengatakan menyemir itu justru yang lebih baik. Bagaimana seharusnya? Ada menyemir rambut dengan warna kuning, ada dengan warna hitam kemerah-merahan, ada orang yang memakai za'faran, ada pula yang menyemir dengan warna hitam. Nah, tergantung kepada kondisinya. Ya, maka sebab itu dikatakan bawalah dia kepada salah satu dari istri-istrinya ketika Abu Quhafah itu orang tuanya bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau itu sudah beruban semua rambutnya, maka beliau berkata kepada Abu Quhafah, ya, bawalah dia kepada salah satu dari istri-istrinya. Itu banyak istrinya nak. Dan ubahlah rambutnya, tetapi jangan dengan warna hitam. Itu kata Nabi, boleh ubahlah rambut yang putih itu, tapi jangan warna hitam, kerana ialah putih seluruhnya. Jadi kalau ialah putih seluruhnya, tak boleh disemir dengan warna hitam. Ya, kini ada orang model itu, ya kan, untuk menjaga penampilan, yang boleh itu dengan warna lain. Kemudian yang ke-10, memakai wangi-wangian seperti kasturi atau minyak lain yang menyenangkan hati kita, menyegarkan jiwa dan mengobarkan semangat, dan memberikan motivasi serta kekuatan dalam hidup. Anas radhiyallahu menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurrata aini as-shalah." Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai, apa kata beliau, di dunia ini yang paling aku menyukai ya hubbiba ilayya, aku menyukai perempuan dan juga aku menyukai wangi-wangian. Itu kata Nabi ya. Di dunia ini aku menyukai perempuan dan aku suka dengan wangi-wangian. Dan kebahagiaanku bukan terletak di situ, karena kebahagiaanku itu ada terletak di dalam solat. Jadi bukan untuk bahagia. Wanita dan wangi-wangian itu bukan di situ letak kebahagiaan gitu. Kebahagiaanku itu terletak pada solat. Jadi beliau senang saja. Senang dia dengan wanita, senang dia dengan wangi-wangian, tapi kebahagiaan bukan terukur di sana. Dia kebahagiaan itu kata beliau terletak pada salatku kata beliau. Ya. Dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang diberi wewangian maka janganlah ditolak, karena ia merupakan sesuatu yang ringan untuk dibawa dan berbau wangi. Kata Nabi dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pernah berkata, huwa atyabu at-tib, minyak kasturi adalah minyak yang paling wangi dan paling disukai oleh Nabi SAW. Maka kini iklannya banyak nak dengan Ustaz Abdul Somad kan.
minyak kasturi putih, harganya lebih mahal biasanya. Kasturi, memang disukai oleh Nabi itu, minyak kasturi itu, terutama yang kasturi putih disenangi Nabi. Memang baunya lebih sejuk, lebih sedap gitu ya. Itu memang harganya biasanya lebih mahal. Kata Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu melakukan istijmar, bersuci dari hadas dengan kayu bakar yang tidak dicampuri wewangian, dan ia juga memakai kafur yang dioles pada kayu. Ia berkata, seperti inilah Rasulullah SAW melakukan istijmar. Istijmar itu adalah memasukkan apa? Membersihkan apa tadi? Ya, bersuci dari hadas ya. Bersuci dari hadas, cebok artinya kan? Cebok gitu ya. Dengan tidak memakai wewangian. Tapi wewangian itu digunakan untuk tubuh ya, bukan untuk cebok. Baik, itu pembahasan tentang fitrah dalam Islam. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kita waktu masuk lewat 50. Ada 5 menit lagi insyaallah ya. Silakan Bu. Oh ya, bagaimana dengan perempuan pakai parfum? Karena disebutkan tadi kasturi ya. Ya, perempuan itu boleh pakai parfum kalau untuk suaminya. Kalau untuk keluar boleh sekedarnya, tapi jangan sampai terlalu menyengat sehingga itu akan menggoda hidung para laki-laki. Ya, itu akan merusak hidung para laki-laki itu. Ya, makanya kalau perempuan memakai sekedarnya saja. Kalau bisa tidak tembus baunya keluar. Sekedar di tubuh saja, tak sampai baunya keluar. Kalau lewat awak bau masih tinggal di belakang. Ya kan, itu bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Maka sebaiknya kalau mau pakai minyak harum di rumah dekat suami. Sebelum suami pulang pakailah seharum-harum di badan. Ya, itu lebih bagus dibandingkan kita memakai itu keluar. Ya, makanya itu yang harus kita jaga. Tapi jangan sampai dia takut fitnah. Sampai tidak diagi sama sekali. Bau kau justru mengganggu orang sampiang. Kadang-kadang ada orang punya bau badan itu cukup menyengat. Apalagi bau dari ketiak yang jarang dibuka kan gitu. Biasanya baunya lebih menyengat. Makanya minimal kita pakai tawas, apa yang sekarang ini namanya? Ada hipka ya, atau apa lagi namanya yang bisa menetralkan bau gitu ya. Minimal netral kalaupun tidak sampai baunya keluar gitu ya. Nah, karena kalau bau itu sampai keluar itu bisa menjadi fitnah. Ya, fitnah bagi kaum laki-laki. Itu ya. Silakan, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu kita. 3 menit lagi.